Oke, selamat datang di tutorial asinkron kedua dari mata kuliah Fisika Dasar 2 dari Asrama ITB. Nah, di tutorial asinkron yang kedua ini kita akan bahas tentang potensial listrik, kapasitor, dan dielektrik. Nah, nanti kita akan bagi dua pembahasannya ya, mulai dari materi dan beberapa contoh soal. Nah, tapi tentu aja yang akan dibahas di tutorial asinkron ini nggak mencakup keseluruhan materi ya, hanya garis-garis besarnya aja gitu. Jadi nanti kalau misalkan ada yang masih bingung, boleh banget tanya-tanya di kolom komentar atau enggak di grup gitu. Nah, jadi langsung aja masuk ke materi. Yang pertama ada potensial listrik. Nah, apa sih potensial listrik itu? Potensial listrik itu sebenarnya itu usaha yang diperlukan untuk memindahkan satu satuan muatan positif dari posisi tak hingga sampai ke suatu titik. Jadi misalnya kita tinjau suatu titik di sini gitu ya. Kita mau mindahin muatan dari jarak tak hingga jauhnya di sana ya sampai ke titik ini. Nah, itu usaha yang kita perlukan untuk memindahkan muatan tersebut. Misalkan muatannya itu satu satuan muatan atau satu kolom gitu misalnya. Nah, usaha yang kita perlukan untuk memindahkan muatan tersebut dari jarak tak hingga ke jarak R ini, R dari titik acuan ya. Titik acuannya misalkan di sini gitu, jaraknya R. Ini jarak asal itu jarak tak hingga gitu ya. Nah, dari jarak tak hingga tadi dipindahin ke titik ini. Nah, usaha yang diperlukannya itu adalah satu satuan potensial listrik gitu. Ya, definisi kasar kurang lebih kayak gitu. Nah, sama matematisnya kayak gini nih. Jadi potensial listrik itu adalah min usaha dari untuk memindahkan muatan tersebut dari posisi tak hingga sampai posisi ke yang kita tinjau bagi muatannya. Kita tahu U itu tuh energi potensial. Tadi W itu usaha ya. U itu energi potensial dibagi muatannya. Gitu. Nah, ini kenapa kayak gini? Kenapa ini min, ini positif? Karena kita ingat hubungan, misalkan aku, misalkan usaha untuk memindahkan suatu partikel dari titik A ke titik B. Itu tuh sama dengan minus energi potensial di titik B dikurang energi potensial di titik A, kan gitu definisinya ya. Atau sama dengan min delta U. Makanya di sini minus, di sini positif. Nah, terus muatan Q yang kalau kita punya muatan yang muatannya sebesar Q gitu ya, berada dalam suatu daerah dengan potensial listrik sebesar V, itu tuh dia akan memiliki energi potensial. Energi potensialnya sebesar apa? Sebesar ini. Punya sama dengan muatannya kalikan potensial listriknya. Itu energi potensial. Kalau diingatin ini energi potensial listrik ya, bukan energi potensial gravitasi gitu, bukan. Beda. Nah, terus kalau partikel tersebut, partikel tadi ya, pindah dari daerah yang punya beda potensial sebesar delta V, maka perubahan energi potensialnya ya simpel aja delta U sama dengan Q kali delta V. Ya, misalkan dia berpindah dari posisi ini, R1, ke posisi ini, R2. Nah, misalkan dua posisi ini tuh memiliki nilai potensial listrik yang berbeda, perbedaannya besar delta V. Maka untuk mindahin ini ke sini, dia tuh akan mengalami perubahan energi potensial. Gitu. Sebesar apa? Sebesar delta U tadi, yaitu muatannya dikalikan selisih potensial listriknya. Nah, terus dua posisi pada medan listrik itu tuh bisa punya nilai potensial listrik yang berbeda. Nah, bedanya itu sebesar apa? Sebesar ini. Jadi potensial listrik pada titik F atau titik final, titik akhir dikurang potensial listrik pada titik I atau titik inisial, titik awal, itu sama dengan minus integral batas-batasnya dari inisial sampai final atau integral dari posisi awal sampai posisi akhir dari medan listrik dikalikan dr. Gitu. Ini dalam notasi vektor ya. Kalau misalkan diketahui persamaannya nggak dalam notasi vektor ya integralnya langsung aja min integral I sampai F dari dr gitu. Jangan dalam vektor ini didotkan dulu nih vektor E-nya sama vektor dr-nya gitu. Jadi itu definisi hubungan potensial listrik dengan medan listrik. Jadi potensial listrik itu tuh adalah integral minus integral dari medan listrik gitu. Jadi kita integralkan medan listrik sepanjang lintasan kita itu dari I sampai F. Gitu. Jadi misalkan ini ada pusat titik acuan kita yang titik awal, yang titik akhir, titik final gitu ya. Nah, jadi cara ngitung beda potensial titik ini dan titik ini, caranya ini potensial titik ini
yaitu VF dikurang potensial titik ini, yaitu VI tadi ya, sama dengan minus integral dari sini sampai sini, dari itu medan listriknya didotkan dengan vektor DR-nya. Gitu. Jadi medan listrik yang bekerja sepanjang, medan listrik yang ada di sepanjang ini ya, sepanjang dua titik ini, gitu, yang mempengaruhi titik ini gitu. Dan untuk medan listrik akan aku ulangi terlalu dalam ya, karena kan di minggu lalu udah harusnya. Lanjut. Nah, dengan logika yang sama, karena tadi kita tahu ya, potensial listrik itu adalah integral dari medan listrik, maka medan listrik itu adalah ya turunan dari potensial listrik gitu. Sorry, ini harusnya kayak ada kesalahan nih. Tadi kan kita lihat di sini integral kan ada minusnya depannya ya. Berarti kalau dibalik ya harusnya di sini tetap ada minus ya. Berarti ini harusnya kayak gini nih. Potensial listrik, medan listrik di titik R itu adalah minus turunan potensial listrik terhadap R gitu harusnya ya. Ini persamaan yang benar ya. Gitu. Jadi dV per dr kan sebenarnya kan seberapa cepat sih, seberapa berubah sih potensial listrik terhadap jarak gitu. Jadi kalau jaraknya berubah, si V-nya itu berubahnya seberapa cepat gitu artinya kan ya. Jadi sebenarnya medan listrik itu adalah negatif dari besar perubahan ini tadi V terhadap R gitu. Oke, nah terus ini kalau misalkan kita tinjau secara vektor ya, vektor misalkan vektornya dalam X, Y, Z gitu, berarti ini ya tinggal kita bikin aja komponen medan listrik di titik X itu adalah min dV per dx. Koordinat, komponen vektor medan listrik di sumbu Y itu ya min dV per dy gitu. Dan seterusnya. Titik Z itu adalah min dV per dz. Harusnya di sini bukan D sih, tapi harusnya turunan parsial gitu ya. Turunan parsial, tapi ya intinya diturunin lah, V-nya turunin terhadap X gitu. Turunin terhadap X, ini turunin terhadap Y, ini turunin terhadap Z gitu. Turunin sebenarnya turunan parsial, artinya ketika kita turunin V terhadap X ini, si Y dan Z kita anggap konstan. Ya intinya gitulah, nggak usah dianggap pusing dulu. Gitu, intinya seperti itu. Nah, terus nilai potensial listrik di suatu titik pada posisi R misalkan, itu adalah ini. Nah, kenapa kita bisa dapat ini? Karena kita ingat tadi, F dikurang VI, itu kan adalah min integral dari I sampai F ya, dari vektor E didotkan dengan vektor DR. Gitu ya. Nah, terus kalau misalkan kita ambil posisi I-nya ini adalah posisi di jarak tak hingga, dan posisi R-nya posisi finalnya di jarak R, kita tahu pada posisi tak hingga nilai potensial listrik itu 0. Kenapa? Bayangin ada muatan nih. Ada muatan di sini. Nah, kita mau menghitung potensial listrik ini, potensial listrik dari muatan ini di jarak tak hingga. Di jarak tak hingga yang jauh banget jaraknya gitu ya. Nah, itu kan karena saking jauh jaraknya, ya medan listrik udah nggak kerasa gitu ya. Potensial listrik udah nggak kerasa. Ya nggak usah jauh-jauh deh. Bayangin teman-teman taruh satu elektron gitu atau satu proton di Bandung, terus teman-teman ngukur potensial listriknya dari Jakarta deh, itu kan dia udah nggak berasa apa-apa gitu, udah kejauhan gitu. Jadi gitu, potensial listrik pada jarak tak hingga itu adalah 0. Jadi ketika I-nya ini kita ambil tak hingga, otomatis VI-nya itu jadi V tak hingga, yaitu 0. Jadi di sini cukup VF aja, dan F-nya kita ambil posisi R. Berarti di sini jadinya V pada posisi R, gitu. R dari mana? R dari titik acuan kita. Jadi gitu ya. Nah terus, nggak usah dihapus deh, ya udah nggak perlu lanjut. Terus nilai potensial listrik di suatu titik akibat sistem diskrit muatan adalah ini rumusnya. Sama dengan 1/4pi epsilon 0 sigma I sama dengan 1 sampai N dari QI dibagi RI. Ini artinya itu adalah kayak gini nih. Misalkan ada, kita tinjau satu titik di sini ya. Misalkan di sini tersebar suatu muatan banyak. Ini muatan, ini muatan, ini muatan, ini muatan gitu ya. Nah, kita mau menghitung potensial total yang dirasain sama titik yang ada di sini. Berarti itu kita jumlahin satu-satu. Yang dirasain ini dulu, itu sebesar 1/4pi epsilon 0 kali Q-nya dia, muatannya dia ya sebesar Q, dibagi jaraknya dia. Misalnya jaraknya R1 deh misalkan. Muatannya sebesar Q1. Ditambah potensial yang dirasain sama dia. Gitu. Ntar tuh
Ini muatannya misalkan Q2, jaraknya R2. Berarti tambah 1/4 pi epsilon 0 kali Q2 per R2. Ini tadi Q1 per R1 ya. Dan seterusnya sampai Q ke N per ini, dan seterusnya sampai 1/4 pi epsilon 0 Q ke N bagi R ke N gitu. Yang kalau disederhanakan bentuknya jadi seperti ini. Gitu. Nah, kenapa ini ada ininya? Karena kita ingat V kan sebenarnya integral dari E ya. Kalau kita ingat rumus E itu kan adalah rumus dari E itu kan rumus sederhananya adalah 1/4 pi epsilon 0 kali Q per R kuadrat ya. Atau Q R pangkat min 2. Ya kan? Nah, ketika kita integralin terhadap R, kan V kan integral terhadap R ya. Berarti, min integral terhadap R. Berarti min integral E dr gitu. Kalau kita tinjaunya nggak dalam bentuk vektor ya, berarti ntar jadi min integral dari ini gitu, 1/4 pi epsilon 0 kali Q R pangkat min 2 dr. Nah ini kalau diintegralin, ini kan yang mengandung R cuma ini aja ya. Ini kalau diintegralin terjadinya ini bisa keluar nih. Jadi min 1/4 pi epsilon 0 Q R pangkat min 2 kalau diintegralin jadinya jadi min 1 min min R pangkat min 1 ya, gitu, plus konstanta. Nggak lupa ditulis. Gitu. Atau kalau kita sederhanakan bentuknya kan terdapat V sama dengan, misalkan konstantanya kita anggap nggak ada gitu ya. Jadi min ketemu min di sini kan jadi plus. Jadinya 1/4 pi epsilon 0 Q R pangkat min 1, atau jadinya Q per R. Gitu. Jadi sebenarnya nilai potensial dari muatan titik itu tuh adalah ini aja sebenarnya rumusnya. Gitu. Ini kalau muatan itu berupa muatan titik gitu ya. Jadi rumus sederhana itu ini aja sebenarnya. Gitu. Nah, jadi kalau muatannya ada banyak, ya jumlahin satu-satu. Ntar jadinya dalam notasi sigma jadi kayak gini. Gitu. Nah, gimana kalau muatannya muatan kontinu? Nah, kalau muatannya muatan kontinu ya kita ganti. Ini bukan sigma, tapi integral. Muatan kontinu itu gimana? Jadi misalnya kayak gini. Ini misalnya ada batang nih. Batang yang bermuatan gitu ya. Titik acuannya itu titik di sini. Kita mau ngitung potensial listrik di titik ini. Nah, batangnya itu bermuatan. Gitu. Batang itu bermuatan. Nah, gimana cara ngitung kita potensial listrik dengan titik acuan di sini? Kita menghitungnya di sini. Ya, caranya kita integralin aja. Itu integralin dq per R. Gitu. Integralnya contohnya gimana? Yaitu itu nggak akan kita bahas di sini ya, karena itu banyak banget variasinya gitu. Jadi salah satu contoh sederhana aja deh buat benda yang lurus gini, dq-nya ini bisa dipecah jadi dq-nya kita pecah jadi lambda dl gitu. Itu untuk benda berbentuk garis yang bermuatan gini, di mana lambdanya itu adalah merapat muatannya, artinya itu muatan banyaknya muatan per satuan panjangnya dikali dl. Dl itu adalah bayangin ini kita potong-potong jadi jadi panjangnya kecil banget gitu. Nah itu dl gitu ceritanya ya. Gitu. Jadi dl itu cerita ini kita potong-potong nih garis ini jadi kecil banget. Itu untuk muatan garis. Nah biasanya ntar si lambdanya ini tuh konstanta itu mengandung r. Ntar dia akan saling bagi dengan r di sini atau ya banyak lah operasinya. Gitu. Baru ntar diintegral ya. Terhadap dl itu ntar lintasannya. Kalau misalkan bentuknya dua dimensi gini, biasanya kalau nggak salah ntar jadi dq-nya itu dipecah jadi sigma dA gitu, dimana a-nya ini adalah luasan. Gitu. Jadi bayangin si dua dimensinya itu kita potong-potong jadi kecil banget, bentuk satu satuan luasan yang kecil banget. Nah itu tuh dA, dimana sigmanya itu adalah banyaknya muatan per satuan luas gitu. Ya gitulah, banyaklah cara-cara integralnya, dan pasti di kelas juga udah pernah disinggung sama dosennya ya. Gitu. Ini cuma untuk mengulang aja. Nah terus energi potensial antara dua partikel bermuatan itu adalah ini. Jadi bayangin ada dua partikel bermuatan, kita mau ngitung energi potensial antara dua partikel itu berapa sih gitu. Caranya ya kayak gini. 1/4 pi epsilon 0 dikalikan muatan yang satu, muatan yang ini kali muatan satu lagi, muatan ini dibagi jaraknya. Jaraknya itu R gitu ya.
Jadi gitu, itu muatannya. Nah, dari sini tuh sebenarnya bisa kelihatan ya, kalau misalkan muatannya maksudnya sama-sama positif atau sama-sama negatif, ntar kan nilai energi potensial lain itu kan positif ya. Energi potensialnya nilai positif. Artinya itu sistem dua partikel bermuatan itu menyimpan energi gitu. Energi yang ntar akan dipakai apa? Yang akan dipakai buat ntar jadi tolak menolak gitu. Jadi ketika dia energi potensial positif, ntar dia akan tolak menolak. Yang ini akan pergi ke sana, yang ini akan pergi ke situ. Gitu. Kenapa? Karena dia punya energi potensial yang positif. Gitu. Artinya dia punya energi berlebih gitu ya, yang dipakai untuk tolak menolak. Tapi kalau misalkan yang satu itu beda muatan, misalnya ini positif, ini negatif, ntar U-nya kan akan negatif. U-nya negatif artinya apa? Artinya itu dia negatif ya, bayangin aja kayak dia tuh seakan-akan ngutang energi. Nah, untuk dia melunasi energinya ya mereka harus saling berdekatan. Gitu. Makanya ntar kalau beda muatan akan saling tarik-menarik gitu. Gitu ya. Nah, lanjut. Nah, terus kita masuk ke bahasan yang berikutnya nih, yaitu kapasitor. Jadi kapasitor tuh dua konduktor yang berbeda nada muatan dan berfungsi menyimpan energi listrik dalam bentuk muatan yang besar itu adalah ini. Jadi misalkan bayangin ada dua kapasitor, misalkan dua besi gitu ya. Dua konduktor, misalkan dua besi dijejerin gini. Dialirin listrik gitu ya. Dan listrik yang punya beda potensial tertentu. Gitu. Nah, ntar dia tuh akan menyimpan muatan sebesar Q yang dirumuskan dengan C, yaitu kapasitansi dari kapasitor ini. Kapasitansi itu lebih kayak kemampuan dia untuk menyimpan muatan. Gitu. Semakin besar kapasitansinya, semakin banyak muatan yang bisa dia simpan. Itu dikalikan beda potensial yang dialirin ke dia. Itu beda potensial antara dua ini ya, antara dua konduktor ini, antara sini dan yang sini. Gitu. Nah, terus besar kapasitansi itu kayak gimana? Nah, besarnya itu sebenarnya banyak ya, bentuk kapasitor tuh banyak. Gitu. Nah, contoh yang aku gambar di sini tuh kapasitor plat konduktor sejajar, jadi berupa batangan besi gitu ya, lempengan besi, terus dijejerin gitu ya. Nah, bayangin nih ada dua besi dijejerin gini dan ntar dia menjadi kapasitor plat sejajar. Gitu. Nah, besar kapasitansinya itu segini gitu ya. Itu. Nah, ya tadi aku lupa jelasin juga. Jadi kan gini nih, misalkan tadi kapasitor gini ya. Nah, ini misalkan gambar rangkaian, ini baterai, ini kapasitornya. Nah, kenapa dia itu bisa nyimpen muatan? Nah, lihat aja di sini, ini kan ada gap ya antara dua kapasitor ini ya. Jadi bayangin dia tuh ngalirin muatan listrik dari sini ke sini, terus harusnya kan dia lewat ke sini gitu ya. Nah, bayangin dia tuh berhenti dulu di sini, berhenti dulu di plat yang ini gitu. Nah, berhenti, terus muatan itu tersimpan semua tuh, muatan-muatan listrik yang tadinya ngalir dari sini nih, yang harus diteruskan ke sana tuh berhenti dulu di sini. Akan numpuk. Nah, numpuknya sampai seberapa banyak? Sampai segini. Gitu. Nanti kalau dia udah mulai melatih ini, tadi akan mengalir. Gitu. Ya kurang lebih kasarnya kayak gitu ya. Sebenarnya nggak gitu-gitu amat sih cara kerja, tapi biar mudah dibayangin lah. Kayak gitu. Nah, terus, nah iya tadi misalkan bentuk plat kapasitor yang sejajar, besar itu kayak gini. Besar kapasitansinya. Epsilon 0 dikali A per D. Epsilon 0 itu konstanta ya, tadi aku lupa ngasih nilai konstantanya. Epsilon 0 itu konstanta yang nilainya besarnya 8,85 kali 10 pangkat min 12 gitu ya. Untuk permisivitas ruang vakum gitu. Oke. Nah, terus A itu apa? A itu adalah luasan dari plat tadi. Jadi kan tadi kan bayangin dua plat dijajarin gitu ya. Misalnya ini ada satu plat dijajarin sama plat lain gitu. Gimana gambarnya? Nah, bayangin gini lah ya. Dijajarin gitu. Ini kabelnya misalkan. Nah, luasan ini kan punya luasan ya. Luasannya misalnya sebesar A. Nah, itulah A-nya tadi. D-nya itu apa? D-nya itu jarak antara dua plat ini. Itu D-nya. Ya gampang lah ya, gampang dimengerti ini ya. Terus kalau misalkan bentuknya tuh silindris. Silindris itu berarti kayak gini nih. Jadi bayangin di sini ada sebentar. Ada tabung ya. Ada tabung. Nah, terus dalam itu ada tabung lagi. Dalam itu ada tabung lagi. Gitu. Nah, ada tabung lagi. Jadi dua tabung yang kecil masukin tabung yang besar dan ada gap di antara mereka gitu kan ya. Nah, jarak dari sini ke sininya sebentar.
Nah, jarak dari sini ke sininya itu A, sedangkan jarak dari pusat ke yang tabung yang luar itu B, gitu. Jadi kapasitor tuh selalu dua lempengan konduktor dikasih gap gitu, dikasih sela-sela gitu ya. Ini kan sela-selanya yang ini nih. Tuh. Nah, ya gitu ya. Terus L itu apa? L itu adalah panjang dari silindernya, gitu, panjang ininya. Tuh. Pi ini ya pi biasa, epsilon 0 nilainya sama kayak tadi. Ln ini logaritma natural ya, udah ngerti lah ya. Itu besar kapasitansinya. Nah, terakhir kalau misalkan bentuknya bola. Kalau misalkan bentuknya bola, kapasitansinya, jadi bayangin ada bola, terus dalamnya taruh bola yang lebih kecil gitu. Misalnya ini ada bola nih. Ini ada bola. Dalamnya taruh lagi bola yang lebih kecil. Gitu. Nah, ini kan ada gap antara mereka ya. Ada gap antara mereka. Misalnya pusat bolanya di sini. Nah, jarak dari sini ke jari-jari bola yang kecil ya itu adalah A, sedangkan jari-jari bola yang gede itu adalah B. Gitu. Oh ya, tadi juga jari-jari berarti ya. Tadi kan yang tabung itu, ya pokoknya yang A ini jari-jari tabung yang dalam, B ini jari-jari tabung yang luar gitu ya. Nah, gitu aja sih. Udah, ini nggak ada besaran lain lagi. Gitu aja. Itu nilai kapasitansi 3 bentuk yang paling sering dijumpai gitu ya. Yang paling sering dijadikan kapasitor. Nah, terus kalau misalkan kapasitor itu dijadikan rangkaian, misalkan ada rangkaian seri, dan ini baterai. Nah, misalkan ini kapasitor, terus ada kapasitor lagi. Misalnya ini punya kapasitansi C1, ini punya kapasitansi C2. Nah, kapasitansi gabungannya berapa? Cara kita pakai yang ini rumusannya. Jadi, berarti kalau untuk kasus ini, 1 per kapasitansi gabungannya sama dengan 1 per kapasitansi 1 tambah 1 per kapasitansi 2. Kalau sampai N kapasitor, ya tambah terus sampai 1 per kapasitansi kapasitor ke N. Gitu. Ini makna dari sigma ini gitu ya. Jadi dijumlahin terus. Dari 1 per C1 tambah 1 per C2 sampai 1 per C ke N. Gitu. Nah, kalau misalkan paralel gimana? Kalau misalkan paralel, misalkan aku gambarin paralel. Misalkan paralel. Gini, misalnya ini baterai. Nah, ini kapasitor. Terus di sini ada kapasitor lagi. Terus ada kapasitor lagi gitu ya, misalkan paralel. 3 deh, ini C1, C2, C3. Nah, kapasitansi totalnya ya, kalau ini gampang, tinggal tambahin aja C1 tambah C2 tambah C3. Ini maksudnya kapasitansi total ya. Gitu. Nah, terus tiap kapasitor tadi kan ini kan nyimpen muatan ya. Otomatis dia punya potensial listrik karena kan mengandung muatan gitu ya. Nah, muatan dari energi potensial listrik dari kapasitor yang bermuatan tadi itu adalah ini. Jumlah muatan yang ada di dalamnya dibagi 2 kali kapasitansinya. Jadi 1/2 kali Q kuadrat per C. Atau karena kita tahu tadi kan Q sama dengan C kali V ya. Maka ini kalau Q-nya kita ganti dengan ini, ntar jadinya setengah CV kuadrat gitu. Nah, terus densitas tuh energi potensial per volume, itu adalah ini. Setengah epsilon 0 kali medan listrik kuadrat. Gitu. Penurunannya dari mana? Itu nggak usah kita bahas di sini karena cukup rumit. Gitu. Nah, terus kalau misalkan ruang antar kapasitor tadi kan titiknya kosong ya, misalnya antara plat sejajar tadi, di antara plat ini kosong aja, udara aja gitu. Kalau misalkan kita kasih bahan yang punya kondensata dielektris besar kappa, ini kita kasih bahan di sini ya. Nah, ntar kemampuan kapasitansi itu akan meningkat menjadi berapa? Menjadi kapasitansi akhirnya jadi kappa dikalikan kapasitansi awalnya, gitu. Dan persamaan-persamaan elektrostatik yang tadi juga bisa dipakai untuk menganalisa kapasitor yang punya bahan dielektrik tengahnya. Caranya persamaan-persamaan yang mengandung epsilon 0 tadi, tinggal ganti aja epsilon 0 jadi kappa kali epsilon 0. Jadi kalau kita ulang lagi, mana tadi? Nah, ini berarti kapasitansinya tinggal diganti aja jadi kappa kali epsilon 0. Ini juga tinggal kalikan kappa lagi. Gitu. Ini juga ntar tinggal dikalikan kappa lagi dan seterusnya. Gitu. Itu untuk materinya. Oke, aku harap udah cukup jelas buat materi ya. Sekarang kita masuk ke latihan soal. Yang pertama, potensial listrik dalam suatu ruangan memiliki fungsi bentuk V sama dengan 2x kuadrat plus 4y kuadrat dengan x dan y dalam meter. Tentukanlah medan listrik di titik 1,2,4 meter.
Oke, ini caranya gimana? Caranya gini nih. Jadi kita tuh tahu ya tadi itu samanya medan listrik, lambangnya E adalah negatif turunan dari V terhadap R gitu. Nah, di sini kan dia tuh dalam X dan Y ya, berarti yang itu sama dengan min turunan V, oh iya turunan itu turunan parsial, lambang itu gini ya, terhadap X, terus vektor satuan I, min do V per do Y, vektor satuan J. Nah, ini yang tadi aku maksud ya, tadi kan aku sempat singgung di depan sini. Mana tadi, masih ada nggak ya? Nah, ini yang tadi udah fokus di sini ya. Tadi kan aku sempat singgung. Tadi aku nulisnya tuh salah sebenarnya. Tadi kan nulisnya dv per dx, terus kalau yang di bagian y-nya dv per dy. Sorry, ini ada minnya tadi ya. Nah, harusnya tuh do gitu. Do tuh apa? Do itu turunan parsial. Artinya gimana? Itu sebenarnya pelajarannya lebih ke kalkulus ya, tapi nggak apa deh, aku singgung dikit. Contoh di sini, turunan parsial, misalnya yang kita tinjauin terhadap x. Itu artinya ini kita turunin terus sama terhadap x saja. Yang nggak mengandung x kita diemin. Yang y ini kita diemin karena dia nggak mengandung x, berarti hukumin aja kita turunin terhadap x. Jadinya 2x kuadrat turunin terhadap x, ya 4x gitu ya. Nah, yang ini kita abaikan gitu. Padahal kan bisa jadi y-nya tuh mengandung x juga gitu ya, tapi ya kita abaikan aja karena kita turunin parsial gitu. Jadi kasih i terus min dv per y, berarti turunin yang ada y-nya aja, berarti yang ini. Jadi yang ini kita diemin. Itu maksud dari turunan parsial. Jadi ini aku turunin terhadap y aja, ntar jadinya 8y, dan kasih j. Ini kurangnya nggak usah biar nggak ribet. Terus yang z nggak usah ya, karena ini kan samanya nggak ada z. Nah, terus tinggal masukin aja deh, x-nya berapa, y-nya berapa. Di sini x itu min 1, masukin deh. Berarti min 4 kali min 1, i, kemudian min 8 kali y-nya tuh di sini 2. Dimasukin y-nya 2. J. Jadinya 4i min 16J. Itu dia medan listriknya, vektor medan listriknya. Gitu. Jadi gitu ya. Itu dia jawabannya, dan itu dia caranya yang gitu ya. Jadi ini yang maksud dengan turunan parsial tadi. Gitu. Oke, nomor yang pertama ini aku harap clear ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Tongkat sepanjang L diletakkan di sepanjang sumbu X positif dengan pangkal tongkat tepat di pusat koordinat. Tongkat memiliki muatan listrik total plus Q dan dapat muatan listriknya lambda sama dengan Q per L. Tentukan potensial listrik sebuah titik yang berada di koordinat 0,A. Oke, jadi gambarnya kurang lebih gini nih. Tongkat sepanjang L diletakkan di sepanjang sumbu X positif dengan pangkal tongkat tepat di pusat koordinat. Jadi misalnya ini sumbu X positif. Sebentar. Nah, ini misalnya sumbu Y-nya gitu ya. Ini Y, ini X. Nah, pusat koordinat kan ini, berarti ini jadi pangkal tongkat. Jadi misalkan bayangin tongkat itu kayak gini ya. Nah, gitu ya. Terus kita disuruh nyari potensial listrik di sebuah titik yang berada di koordinat 0,A. 0,A berarti X-nya 0, Y-nya A. Anggaplah di sini ya. Kalau ini Y-nya A. Jadi sini. Gitu. Nah, buat ngerjain ini kita ingat rumus yang tadi nih. Nah, rumus yang ini nih ya. Itu kan muatannya itu muatan kontinu gitu ya. Karena kan ini muatan itu ada di sepanjang batang ini. Itu bukan muatan diskrit. Muatan diskrit itu muatan yang terkandung di muatan-muatan yang kita anggap sebagai titik-titik aja gitu ya. Ini tuh muatan kontinu karena muatannya tersebar di sepanjang batang ini. Jadi kita ingat tadi rumusnya V sama dengan 1/4 pi epsilon 0 kali integral dari dq per R gitu ya. Nah, terus R-nya kan jarak muatannya ke kita. Nah, untuk misalkan kita tinjau muatan yang ada di sini nih. Muatan yang ada di sini gitu ya. Ini batangnya tuh satu dimensi ceritanya ya, batangnya itu satu dimensi aja gitu. Bukan dua dimensi, tadi aku gambarnya kayak kegedean deh, jadi kayak dua dimensi gitu. Nah, tinjau muatan yang ada di sini. Nah, jarak dari titik ini kan jarak terdekatnya berarti kan yang ini ya, panjang garis ini. Nah, dari sini ke sini jaraknya kan kita tahu A. Dari sini ke sini ya koordinat dari titik ini ya X gitu ya. Berarti kan jaraknya misalnya kita misalin R itu kan adalah akar dari A kuadrat tambah X kuadrat gitu ya. Jadi R A kuadrat tambah X kuadrat gitu. Nah, terus kita juga tahu tadi udah sempat aku singgung kalau muatan dq itu kan adalah lambda kali dl-nya atau
apa namanya? DL itu tadi kita bayangin lintasannya itu dipotong jadi kecil-kecil gitu, jadi kecil-kecil banget, jadi kecil-kecil banget. Nah, karena ini lintasnya itu ada di sepanjang sumbu X, DL-nya kita ganti dengan DX. Jadi DL itu sama dengan DX. Gitu. Pada ini kan sama aja kayak lambda DX. Masukin lambdanya itu adalah, apa tadi lambdanya? Oh, plus Q, atau bisa tulis Q aja ya, per L. L itu adalah panjang dari sini ke sini ya. Yang dari sini ke sini itu L. Berarti di sini tuh koordinat tongkat di paling ujung sini itu adalah L, gitu ya. Koordinat tongkat yang paling ujung nih X-nya ya L. Logis ya, karena kan awalnya di 0, ujungnya di L, panjangnya kan L, gitu ya. Oh ya, ini jadinya dq-nya Q per L dx. Berarti ini ganti jadinya 1 per 4 pi epsilon 0 integral dq-nya ganti jadi tadi Q per L dx, itu dibagi R-nya tadi akar A kuadrat plus X kuadrat, gitu. Nah, ini tuh tinggal disederhanain aja ya, yang konstanta keluarin aja, ini kan konstanta juga konstanta ya, gabungin aja. Jadinya 1 per 4 pi epsilon 0 kali Q per L kali integral dari 1 per akar A kuadrat plus X kuadrat dx. Gitu. Integralnya dari mana? Karena batangnya itu mulai dari X-nya 0 sampai X-nya L, ya integralnya mulai dari 0 sampai L. Dan integralkan terhadap X ya. X-nya di sini mulai dari 0 sampai L. Gitu. Nah, ini terserah teman-teman mau integralin sendiri atau mau pakai kalkulator ataupun terserah. Karena ini kan kita kan matkul fisika ya, karena ya langkah integral ini kan sebenarnya langkah matematis ya. Jadi di sini aku skip aja langkah-langkah pengintegralannya. Ya teman-teman bisa coba pakai kalkulator integral online di internet kalau misalkan belum bisa mengintegralkan untuk kayak gini ya. Karena ini kalau kita jabarin agak lumayan lama juga. Pokoknya ntar hasil akhirnya itu jadinya sebentar aku lihat dulu. Hasil akhirnya tuh ln dari X ditambah akar X kuadrat plus A kuadrat. Gitu. Batas-batas integralnya dari tadi 0 sampai L. Berarti tinggal dimasukin aja ya. Tinggal dimasukin aja. Ketika X sebesar L, dan jadinya 1 per 4 pi epsilon 0 Q per L. Ketika X sebesar L, ya ini kita substitusi saja X jadi L ya. Jadi ln L plus akar L kuadrat. Sorry, ini jadi kayak 1 ya. L, nah tambah akar L kuadrat tambah A kuadrat. Dikurang ln ketika X-nya 0, kan ini jadi 0. Ini juga 0. Jadi sisa akar A kuadrat aja kan. Akar A kuadrat kan ya A aja, jadi ln A. Gitu. Ntar jadinya, bentar, pindah mana ya? Di sini lah ya, kita mot-motin aja ya. Jadi 1 per 4 pi epsilon 0 kali Q per L. Nah, ini kan kita ingat sifat logaritma, kalau ada logaritma yang saling dikurangin kan bisa digabungin aja ya. Jadi pembagian. Gitu. Jadinya ln L plus akar L kuadrat plus A kuadrat dibagi A. Gitu. Jadi gitu ya, itu dia jawabannya ini. Itu dia potensial di titik A ini. Itu. Oke, aku harap udah clear ya buat nomor ini ya. Kalau bingung-bingung, saya lagi boleh tanyain aja di grup atau enggak di komen. Nah, ini kita masuk nomor terakhir. Jadi kapasitor plat sejajar, luasnya segini, jaraknya segitu, dihubungkan dengan tegangan segini. Tentukan besar kapasitansi dan muatan Q setelah kapasitor penuh. Tentukan buat medan listrik E dan kerapatan energi U. Oke. Kapasitansi dulu deh ya. Kapasitansi tadi rumusnya kita lihat lagi. Itu kan plat sejajar ya ceritanya ya. Plat sejajar. Berarti rumusnya tuh yang ini. Terus tadi kan nggak ada konstanta dielektrik ya, berarti langsung aja N0A per D. Jadi epsilon 0 A per D. Masukin epsilon 0 itu kalau nggak salah 8,85 kali 10 pangkat min 12 ya. Kali A-nya tuh, nah ini ubah ke dalam meter dulu ya, karena kan satunya satu internasional. Kita tahu 1 cm itu adalah 1/100 meter atau 10 pangkat min 2 meter. Berarti kalau cm kuadrat, ya tinggal dikuadratin aja, jadi 10 pangkat min 4, kan dikuadratin ya, meter persegi. Berarti jadinya luasnya itu 30 kali
10 pangkat min 4 itu meter persegi. Ya, nggak usah tulis lagi satuannya ya. Dibagi D, D-nya jarak, harus dalam sentimeter, harus dalam meter juga. 6 mm ke meter ya tinggal dikali 10 pangkat min 3, karena kan 1/1000 ya. Ini tinggal masuk bagian hitung-hitungan aja ya. Ntar hasil akhirnya itu adalah, hasilnya kalau menurut perhitungan aku 4,42 kali 10 pangkat min 12 gitu. Itu dia kapasitansinya. Satuannya tuh farad ya. Itu lambangnya F. Oke, itu yang A buat yang C-nya dulu. Dan Q-nya ya gampang sekali, rumusnya adalah C kali V gitu. Berarti 4,42 kali 10 pangkat min 12 dikalikan aja dengan 200. Satunya itu ntar kolom ya. Ntar jadinya ya ini kali 2 aja dulu ya, jadinya 8,84. Kemudian kan karena 200 ya, berarti nolnya bakal nambah 2. Jadi kali 10 pangkat min 10. Satuan muatan yaitu kolom. Jadi ketika kapasitornya penuh, terisi penuh muatan, jumlah muatan itu adalah segini. Gitu. Kemudian terakhir yang B. Ada 2 pertanyaan juga yang B ya. Pertama, tentukan kuat medan listrik, dan kedapatan energi U. Oke, untuk ujian yang nomor 2, kita ingat lagi sifat ini nih. Potensial di titik F dikurang potensial di titik I itu kan sama dengan min integral dari I sampai F dari E dr gitu ya. Ini kita anggap nggak dalam bentuk vektor ya. Nah, kalau E-nya itu nggak bergantung sama R, berarti kan E-nya konstan nilainya terhadap R. Berarti E-nya bisa keluar. Jadi min E integral dari I sampai F dr. Berarti sama aja kayak min E kali, ini kan hasil integralnya ya R, batas-batasnya dari I sampai F, ya kan? Atau berarti sama aja kayak dari jarak titik F ke jarak titik I. Gitu, kita misalin dia sebagai D. Gitu, berarti kan min E kali D. Dan ini beda potensial, berarti, atau misalnya kita namain delta R deh tadi. Si hasil integralnya, si R yang kita masukin ntar batas-batasnya I sampai F ini, kita misalin dia sebagai delta R. Gitu ya. Berarti kan, ini kan dari beda potensial ya, berarti kan beda potensialnya delta V sama dengan min E delta R, itu kalau E-nya konstan kan ya. Gitu. Berarti kan E-nya sama aja kayak min delta V per delta R, ya kan? Masukin aja, beda potensialnya delta V yaitu 200 besarnya. Berarti min 200 per delta R-nya jaraknya 6 mm atau 6 kali 10 pangkat min 3. Gitu. Terjadinya jadi min 3,33 kali 10 pangkat 4 gitu ya. Satuannya ya volt per meter, karena kan dari satuannya volt, ini satuannya meter ya. Nah, terus karena yang tanya besarnya ya kita ambil positifnya aja, berarti besar medan listriknya adalah ya 3,33 kali 10 pangkat 4 volt per meter. Ini besarnya nih. Kita kasih lambang mutlak gini. Itu. Nah, terus kedapatan energi U. Kita ingat lagi rumusnya. Setengah epsilon 0 kali E kuadrat, E-nya medan listrik. Berarti setengah kali epsilon 0, tadi nilainya 8,85, kali 10 pangkat min 12, kali medan listriknya dikuadratin, berarti 3,33, kali 10 pangkat 4 dikuadratin. Ini bebas ya mau pakai yang positif atau yang negatif, karena kan ujung-ujungnya bakal dikuadratin, jadi bakal positif-positif juga. Ntar ini kalau dihitung, nilainya itu jadi sekitar 4,82 kali 10 pangkat min 3 Joule per meter kubik berarti ya, karena kan kerapatan energi per forum. Itu dia jawabannya. Jadi itu dia pembahasan untuk soal-soal tutorial asinkron yang kedua ini ya. Jadi itu dia jawabannya. Berarti cukup sekian dulu buat untuk tutorial hari ini. Kalau misalnya ada yang masih bingung, boleh banget ditanya-tanya ke kolom chat ataupun di grup ya. Lebihnya mohon maaf, tutup pertemuan asinkron tutorial yang
kedua ini. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih.